Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian prosesor dan fungsi prosesor. Yang pertama, pengertian prosesor. Prosesor adalah sebuah chip atau otak dari komputer yang sering disebut dengan istilah mikroprosesor, yang ukurannya sekarang sudah mencapai ukuran gigahertz. Ukuran tersebut merupakan hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau instruksi. Bagian terpenting dari prosesor terbagi menjadi 3, yaitu arithmetic logical unit, kedua control unit, dan ketiga memory unit. Selanjutnya yaitu fungsi prosesor. Fungsi prosesor terbagi menjadi 8. Yang pertama, memastikan komputer bekerja dengan baik. Yang kedua, menjalankan proses informasi pada komputer. Yang ketiga, memberikan informasi kepada tiap komponen komputer. Yang keempat, menjaga performa komputer. Dan yang kelima, menunjang kegiatan spesifik komputer. Yang keenam, mengolah perhitungan algoritma. Dan yang ketujuh, menjaga stabilitas komponen komputer. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, mendukung kebutuhan spesifik komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Komponen prosesor. 1. Control unit atau CPU. Mengatur lalu lintas dan kegiatan data yang ada di dalam komputer seperti input dan output. Aktivitas bisa dieksekusi tanpa adanya tumpang tindih dan dilakukan secara teratur. 2. Arithmetic Logical Unit atau LU. Komponen yang melakukan perhitungan aritmatika sesuai perintah yang diperoleh. Perhitungan digunakan supaya komputer dalam membaca instruksi dengan benar. Di dalam komponen ini, prosesor benar-benar melakukan pekerjaan yang penting pada sebuah sistem. Lalu kemudian nomor 3 yaitu register unit atau RU. Komponen ini adalah alat penyimpanan yang lebih kecil daripada memori utama dan memiliki kecepatan akses yang cukup tinggi. Data yang telah diolah CPU dan LU akan disimpan di komponen ini untuk nantinya diolah kembali. Perkembangan prosesor Intel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang generasi prosesor Intel tahun 1971 hingga 1981. 1. Intel Processor 4004 adalah prosesor yang pertama dibuat oleh perusahaan Intel, di mana masih berada di bawah naungan perusahaan IBM. Merupakan prosesor 4 bit dengan set chip di sekitarnya, yang diperjualbelikan untuk umum. Di samping menjadi CPU pertama yang dijalankan atas sebuah chip, prosesor ini memiliki 2300 transistor yang tertanam dan sebagai pembuka jalan bahwa memasukkan kecerdasan buatan pada benda mati merupakan hal yang mungkin dilakukan. 2. Intel Processor 8008. Pada tahun 1972, pihak Intel mengklaim bahwa prosesor 8008 lebih kuat 2 kali lipat dan lebih canggih dibandingkan dengan generasi prosesor 4004. Prosesor ini menggunakan sistem 8 bit dengan 3500 transistor dan clock speed awal 8000 mHz. Walaupun begitu, prosesor ini didesain untuk menjalankan satu tugas saja. Kemudian 3. Intel Processor 8080. Pada tahun 1974, perubahan dari prosesor sebelumnya sangat signifikan pada prosesor sebelumnya. Menggunakan multi voltage diubah menjadi triple voltage, memakai teknologi NMOS yang memiliki kecepatan yang lebih cepat dibanding teknologi PMOS yang dipakai pada prosesor sebelumnya. Pihak Intel mengklaim kemampuannya 10 kali lebih cepat dibanding dengan prosesor 8008. Masih menggunakan sistem 8 bit dan penanaman transistor sebanyak 4500 dengan clock speed 2 mHz dan 3 mHz dengan pengamatan memori mencapai 64 KB. 4. Intel Processor 8086 dan Intel Processor 8088. Dua prosesor ini dirilis pada tahun 1978, padahal sudah 6 tahun lalu prosesor sudah ditemukan. Prosesor ini menggunakan sistem 16 bit untuk pertama kalinya dan memiliki spesifikasi mencapai 5 mHz, tetapi kurang diminati oleh perkembangan pasar. Maka pada tahun 1979, Intel merilis ulang prosesor 8 bit yang diberi nama Intel Processor 8088 yang kemudian diterapkan pada komputer IBM
dan menjadi tonggak kesuksesan Intel. Kemudian ada generasi prosesor Intel tahun 1982 sampai 1989. Yang pertama adalah Intel prosesor 80286 yang biasa disebut 286 yang mempunyai nama asli 80286. Prosesor ini mengusung yang lebih baik dibanding produk-produk sebelumnya, yaitu menggunakan sistem 16 bit. Prosesor ini memiliki clock speed awal 6 MHz dan memiliki kemampuan 4 kali lebih baik dari generasi sebelumnya. Semakin maju dan kemudian muncullah tipe clock speed 8, 10, 12 MHz tertanam 134.000 transistor. Berikutnya ada Intel prosesor 386DX. Prosesor ini dirilis pada tahun 1985, tepatnya pada 17 Oktober 1985, mempunyai spesifikasi dengan sistem 32 bit pertama di dunia, dapat bekerja pada kecepatan 16, 20, dan 33 MHz dan tertanam 275 transistor. Ini merupakan pengembangan dari prosesor 286 dengan kemampuan yang lebih baik. Dapat melakukan pengalamatan memori hingga 4 GB. Chip ini merupakan chip pertama yang memenuhi semua persyaratan mendasar untuk menjalankan sistem operasi Windows dan Linux. Kemudian muncullah Intel prosesor 386SX. Prosesor ini merupakan versi lain dari prosesor 386DX, namun untuk menekan harga jual spesifikasinya telah banyak dikurangi dan hanya memiliki bus eksternal 16 bit, jauh lebih lambat dibandingkan pendahulunya. Namun prosesor ini dapat dipasangkan pada motherboard yang berharga lebih murah. Alhasil prosesor ini jauh lebih populer dibanding prosesor 386DX. Kemudian muncullah Intel prosesor 486DX, dirilis pada tanggal 10 April 1989. Merupakan prosesor pertama yang dapat memudahkan pengguna dan mengakses aplikasi dengan cara yang praktis, menggunakan sistem 32 bit dan mempunyai hingga 1,2 juta transistor. Clock speed awal 25 MHz. Kelebihannya berupa match koprosesor yang fungsinya membantu data sistematis yang dapat memperkecil beban pada prosesor sehingga kecepatan aksesnya lebih cepat. Kemudian ada Intel prosesor 486SX, merupakan prosesor versi termurah dari Intel 486DX. Spesifikasinya lebih rendah dibanding prosesor 486DX, namun dijual dengan harga yang lebih murah karena tidak dilengkapi dengan match koprosesor. Kemudian generasi prosesor Intel pada tahun 1993 sampai 1999. Yang pertama ada Intel prosesor Pentium yang dirilis pada tanggal 22 Maret 1993. Ini merupakan prosesor Intel Pentium pertama yang mempunyai kemampuan 2 kali lipat dari Intel 486DX. Prosesor ini menggunakan sistem 64 bit yang memungkinkan pemrosesannya lebih cepat daripada pendahulunya. Proses ini berjalan pada kecepatan clock 60 MHz dan 66 MHz dan telah tertanam 3,1 juta transistor mikroarsitektur P5. Kemudian yang kedua adalah Intel prosesor Pentium Pro. Prosesor ini dirilis pada tahun 1995. Prosesor ini banyak digunakan untuk sistem server dan workstation dan difokuskan akan dapat secara cepat memproses data. Terdapat 5,5 juta transistor yang tertanam. Clock speednya adalah 200 MHz dan menggunakan sistem 32 bit serta mikroarsitektur P6. Prosesor ini telah menjadi dasar pengembangan prosesor Intel Pentium 1 sampai Pentium 4. Kemudian ada Intel prosesor Pentium 2. Pada tahun 1997, prosesor ini resmi masuk pasar sebagai prosesor yang dibuat dari Intel MMX sebagai dasarnya, yang dirancang secara khusus untuk mengolah data video, grafik, dan audio secara efisien. Di dalamnya terdapat 7,5 juta transistor yang terintegrasi sehingga pengguna PC dapat mengolah data serta menggunakan internet dengan lebih baik.
Yang keempat adalah Intel Processor Pentium 2 Xeon, dirilis pada tahun 1998. Prosesor ini pembuatannya masih berbasis pada Pentium 2 yang terlebih dahulu dirilis. Yang membedakannya, yang berembel-embel Xeon lebih diperuntukkan untuk komputasi skala server. Intel Processor Celeron dirilis pada tanggal 4 Januari 1999. Tujuan dari pembuatan prosesor Intel Celeron adalah untuk merancang CPU berharga miring. Prosesor ini mempunyai spesifikasi 32 bit, arsitektur P6, 7,5 juta transistor, dan memiliki clock speed awal 266 MHz. Nomor 6 adalah Intel Processor Pentium 3, dirilis pada tanggal 26 Februari 1999. Beberapa tambahan diantaranya MMX2 yang ditingkatkan dengan 70 instruksi untuk memperkaya kemampuan grafis seperti 3D, audio trimming, pengenalan video, dan aplikasi video. Prosesor ini juga ditunjukkan untuk pengguna sedang berselancar di internet. Spesifikasi menggunakan sistem 32 bit dengan 9,5 juta transistor tertanam di dalamnya dan mengusung arsitektur P6. Clock speed awal 600 MHz serta menggunakan prosesor yang masuk pada era GHz. Kemudian di nomor 7 ada Intel Processor Pentium 3 Celeron. Prosesor ini dibuat untuk tujuan komputasi server. Prosesor ini mempunyai keunggulan berupa pengolahan informasi dari sistem bus ke dalam prosesor yang sangat cepat. Prosesor ini sangat cocok jika dipadukan dengan bisnis yang lebih canggih ataupun aplikasi perkantoran, termasuk juga aplikasi multimedia atau streaming video. Oke, kemudian ada perkembangan generasi prosesor Intel dari tahun 2000 sampai 2009. Pertama ada Intel Processor Pentium 4, dirilis pada tahun 2000. Kemunculan awalnya memiliki kecepatan 1,5 GHz. Prosesor Intel Pentium 4 memiliki kelebihan dalam kemampuannya menjalankan aplikasi yang berat seperti pembuatan film. Intel Processor Pentium Celeron 4 Xeon dirilis pada tahun 2001. Prosesor ini lebih difokuskan pada komputer menengah dengan kinerja tinggi yang difokuskan untuk komputer server dan memiliki jumlah kaki dan pin yang lebih banyak serta didukung dengan memori L2 yang lebih besar. Lalu ada Intel Processor Titanium, dirilis pada tahun 2001, ditujukan untuk perusahaan yang dituntut kinerja lebih tinggi dengan program advance seperti pada transaksi e-commerce yang aman dengan database yang cukup besar serta program teknik dan sains yang rumit. Kemudian ada Intel Processor Titanium 2 dengan penyematan teknologi Intel's Explicit Parallel Instruction Computing atau EPIC merupakan produk yang lebih tinggi dari sebelumnya. Lalu kemudian muncullah Intel Processor Core and Core Duo. Prosesor ini diperkenalkan pada tahun 2006 menggunakan sistem 32 bit. Kemunculannya memiliki dua varian, yaitu Intel Core Duo dan Intel Core ini merupakan pengembangan dari Pentium M karena prosesor ini diperuntukkan untuk laptop atau mobile PC serta menggunakan arsitektur P6 yang lebih canggih. Yang ke-10 ada Intel Processor Core 2, dirilis pada tahun 2006. Prosesor ini menggunakan sistem 64 bit dan memiliki 291 transistor berbasis mikroarsitektur core dengan clock speed terendah 1,8 GHz. Yang ke-12 ada Intel Processor Core 2 Quad, dirilis pada tahun 2008 bersamaan dengan Core 2 Duo dengan menggunakan sistem 64 bit dan mempunyai sekitar 820 juta transistor dengan clock speed terendahnya yaitu 2,4 GHz. Lalu selanjutnya muncullah Intel Processor Atom, diperkenalkan pada tahun 2008 dan merupakan Intel Pentium 2 Core dengan clock speed terendah 1,8 GHz dan tertanam 41 juta transistor. Prosesor ini diperuntukkan untuk komputer jinjing laptop dengan ukuran layar 10 inci serta
dikhususkan untuk entry level user. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai generasi prosesor Intel tahun 2009 sampai 2016. Dan sebelumnya sudah disampaikan oleh saudara Elis mengenai prosesor Intel tahun 2000 sampai 2009. Yang pertama, Intel prosesor Core i3. Prosesor ini mampu menyediakan 4 thread dan sudah mengadopsi teknologi hyperthreading dengan memiliki 2 inti yang dapat memungkinkan menjalankan program secara bersamaan. Melalui keempat jalur thread tersebut tanpa turbo boost, tetapi mempunyai S3. Kedua, Intel prosesor Core i5 merupakan mikroprosesor yang telah dibekali dengan turbo boost dan hyperthreading. Turbo boost ini merupakan teknologi yang mampu membuat prosesor mempertahankan kecepatannya serta dapat menekan tingkat panas yang dapat dihasilkan dari pemakaian yang over. Hyperthreading ini merupakan teknologi multitasking yang dapat meningkatkan kinerja komputer khususnya pada saat menjalankan program dalam waktu bersamaan yang membutuhkan tenaga prosesor secara intensif. Ketiga, Intel prosesor Core i7. Nama i7 ini diambil dari identifier pada tahun 2008 yang merupakan teknologi baru dari Intel. Kelebihan dari prosesor ini mampu meningkatkan kinerja komputer yang dapat membuat komputer semakin hemat energi serta menghasilkan kualitas gambar yang jauh lebih baik, termasuk saat memutar video yang beresolusi tinggi. Prosesor ini memiliki 4 inti serta didukung dengan teknologi hyperthreading yang mampu menyediakan 4 thread, charge 4M serta didukung dengan teknologi turbo boost. Dan yang keempat, Intel prosesor Core i9 merupakan jenis prosesor terbaru yang dirilis pada tahun 2007 yang memiliki kemampuan jauh di atas Intel Core i7. Prosesor ini meningkat secara pesat melalui dari jumlah inti maupun transistor dan merupakan prosesor terbaik sepanjang masa hingga saat ini. Memiliki kecepatan 2,60 sampai 3,30 GHz dengan sistem 32 dan 64 bit dan mempunyai inti 10 sampai 18 core dengan jumlah transistor mencapai 30 miliar. Mempunyai turbo boost 2,0 mengalir frekuensi maksimum hingga 5,0 GHz dengan didukung multitasking 16 arah dengan kinerja 8. Kesimpulan dari semua materi yang telah disampaikan adalah prosesor merupakan sebuah IC yang dapat mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem pada komputer dan merupakan otak dari komputer yang berfungsi menjalankan tugas dan melakukan perhitungan. Fungsi utamanya adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap informasi yang dimasukkan melalui hardware.